Dipaksa menikah diri dengan Sultan Arab malam pertama meminta untuk memuaskan nafsunya. Malam itu, Yogyakarta diguyur hujan sehalus jarum. Di balik kaca jendela yang berembun, Aira menggenggam sebuah amplop bersegel emas, namanya terukir di atas kertas tebal yang wangi gaharu. Ia membaca kalimat pembuka berulang-ulang, berharap huruf-huruf Arab yang rapi itu berubah makna. Atas nama kehormatan keluarga dan penyelesaian kewajiban, kami menjemput Aira binti Rahman untuk dinikahkan dengan Yang Mulia Sultan Khalid bin Rashid Al-Fazari. Kata-kata itu terasa seperti palu godam yang jatuh tepat di dadanya. Paman Rashid datang esok paginya, berjas hitam dan wajah tanpa senyum. Ia menyajikan dokumen-dokumen yang menyebut angka-angka utang ayah Aira, utang yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di balik pintu, kini menjadi jerat resmi yang tak bisa dibantah. Ibu Aira menangis tanpa suara, matanya bengkak, tangannya gemetar saat memegang bahu putrinya. "Kalau bukan kau, kita habis," bisik sang ibu, patah, pecah, seolah setiap suku kata adalah duri yang ia telan sendiri. Di meja makan kayu yang selama ini menjadi saksi doa sederhana mereka, kini tergeletak tiket pesawat, paspor, dan gaun putih yang belum pernah disentuh. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan, 7 hari lagi. Aira ingin marah, ingin menolak, ingin berteriak bahwa hidupnya bukan barang tukar. Tapi tatapan ibunya, rasa bersalah pada nama ayahnya, dan dinginnya cara paman membolak-balik berkas, membuat suaranya membeku di tenggorokan. Sejak hari itu, rumah mereka bukan lagi rumah, melainkan ruang tunggu menuju sesuatu yang tak bisa ia pahami. Telepon berdering dari nomor internasional, bahasa asing mengalir dari speaker, ukuran baju diukur, adat istana dijelaskan. Aira merasa seperti boneka porselen yang sedang dikemas rapi untuk dipajang di rak orang lain. Setiap malam ia berdoa, "Tuhan, kalau ini ujian, kuatkan. Kalau ini hukuman, maafkan." Tapi langit tetap diam, hanya hujan yang terus turun, seperti sengaja menyembunyikan bintang. Saat pesawat menembus langit malam, Aira menatap lampu kota yang mengecil, seolah-olah kenangan masa kecilnya sedang dilepas perlahan. Di dalam kabin, Paman Rashid membaca tasbih tanpa suara, sementara Aira menggenggam kerudungnya erat-erat, takut jika melepaskan, ia akan runtuh seluruhnya. Ia teringat kata-kata Paman, Yang Mulia menuntut haknya sebagai suami pada malam pertama. "Kau harus mengerti itu, Aira." Jantungnya berdegup kencang, antara takut disentuh dan takut tak punya pilihan. Ketika kaki menjejak marmer dingin istana, dunia Aira resmi bergeser. Lampu-lampu kristal memantulkan bayangannya yang kecil, rapuh, dan asing. Dari ujung koridor, seorang lelaki bersorban putih berdiri tegak, matanya seperti membaca hingga ke isi hatinya. "Selamat datang, Aira," suaranya berat, tak perlu tinggi untuk membuat ruangan bergetar. Aira menunduk, dan dalam hatinya berbisik, "Ini bukan pernikahan yang kupilih, ini adalah takdir yang siap menaklukkan, atau kutundukkan." Malam pertama belum tiba, tapi nafasku sudah terasa seperti milik orang lain. Bab 2, Malam yang Dijanjikan. Langit riat malam itu tidak berbulan, hanya bintang-bintang mati yang menggantung di antara sunyi. Aira duduk sendiri di ranjang berkanopi, tubuhnya terbalut gaun putih tipis yang dipilih pelayan istana. Jantungnya berdegup seperti gendang perang. Di meja rias, minyak wangi khas timur tengah menyebar, menguar aroma cendana dan mawar hitam, aroma yang asing sekaligus menyesakkan. Di luar pintu, langkah-langkah pelayan meninggalkan ruangan, perlahan-lahan, hingga sunyi benar-benar sempurna. Ini malam yang disebut-sebut semua orang, malam yang tak bisa dihindari. Pintu kamar berukir emas terbuka perlahan. Sultan Khalid masuk dengan langkah tenang. Jubahnya menjuntai anggun, matanya tak lepas dari wajah Aira yang menunduk tanpa berani bernapas terlalu keras. Ia mendekat, duduk di pinggir ranjang tanpa berkata sepatah kata. Suara detak arloji dinding terasa seperti ledakan. Aira menggenggam kain gaunnya erat-erat, mencoba mencari keberanian yang sejak tadi tak kunjung muncul. Tapi kemudian Sultan berkata pelan, "Kau gemetar." Kalimat sederhana itu terasa seperti belati yang menyayat pelan. "Aku takut,
Yang mulia, suara Aira nyaris tak terdengar. Ia menengadah perlahan, dan untuk pertama kalinya, menatap mata pria itu. Mata yang tajam tapi menyimpan luka, seperti pasir yang pernah terbakar perang. Sultan Khalid menunduk, menghela napas panjang. Aku tahu pernikahan ini bukan keinginanmu. Tapi aku juga tak ingin wanita yang tidur di sampingku merasa seolah sedang dihukum. Tangannya menyentuh pipi Aira perlahan, tidak memaksa, hanya menyentuh. Aira menahan napas. Sentuhan itu bukan milik pemilik kekuasaan, tapi milik seseorang yang kesepian. Namun ia melanjutkan, dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, tapi aku juga pria. Dan aku ingin istriku, bukan hanya di mata hukum, tapi di sisiku malam ini. Kalimat itu membuat Aira menutup matanya erat-erat, bingung antara ketakutan dan tanggung jawab yang dipaksakan padanya. Hatinya ingin menolak, tapi pikirannya mengatakan ia tak punya tempat lari. Jika kau bersedia, bukan karena takut, tapi karena kau rela, maka aku akan menyentuhmu, tidak lebih, kata Sultan. Air mata Aira mengalir diam-diam. Ia tak menjawab dengan kata, hanya mengangguk pelan, sebuah isyarat menyerah yang lahir dari badai batin. Malam itu pun dimulai, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan yang lahir dari keputusasaan. Dan entah bagaimana, justru dari titik terendah itulah, awal yang aneh mulai tumbuh, sebuah perasaan samar antara luka dan penerimaan, yang bahkan Aira sendiri belum tahu akan dibawa kemana. Pagi itu, mentari gurun perlahan menembus jendela istana, menerangi wajah Aira yang masih terjaga di pelukan Sultan Khalid. Ia tak menangis, tapi juga tak tersenyum. Rasanya seperti berada di antara dua dunia, bukan mimpi, tapi belum sepenuhnya nyata. Ia mengingat malam sebelumnya, bagaimana tubuhnya menggigil saat disentuh, bagaimana suara Khalid memanggil namanya dengan lirih, dan bagaimana akhirnya ia menyerahkan dirinya, bukan karena cinta, tapi karena tak mampu lagi melawan nasib. Sultan Khalid membuka mata, menatap Aira dalam diam. Tidak ada senyum, tidak ada kata manis. Tapi saat jemarinya menyentuh rambut Aira yang terurai, ada ketulusan yang asing di matanya. Aku takkan paksa lagi, katanya singkat, sebelum bangkit dan berjalan keluar tanpa pamit. Aira hanya menatap punggungnya yang menjauh, perasaannya kosong. Ia tidak tahu apakah ia telah menjadi milik pria itu, atau justru telah kehilangan dirinya sendiri. Yang ia tahu, sejak malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang pecah dan tak bisa kembali seperti dulu. Hari-hari berikutnya Aira menjalani perannya sebagai istri Sultan dengan langkah yang berat. Ia menghadiri jamuan kerajaan, duduk di samping Khalid saat para bangsawan datang, dan tersenyum di depan kamera pers Arab. Tapi semua itu terasa palsu. Di balik kerudung sutra dan perhiasan emas, hatinya tetap dingin. Namun yang aneh, Sultan Khalid tak lagi menuntut apapun. Ia tak menyentuh Aira, bahkan tak banyak bicara. Ia hanya hadir, seperti bayangan, selalu ada, tapi tak pernah benar-benar dekat. Suatu malam, Aira tak bisa tidur. Ia keluar menuju balkon istana, memandangi langit riyad yang bertabur bintang. Angin gurun menyapu pipinya, membawa ketenangan aneh. Di sudut balkon, Sultan Khalid sudah duduk di sana, sendirian, rokok panjang di tangan kirinya, dan segelas teh di kanan. Saat melihat Aira, ia hanya menepuk kursi di sampingnya, tanpa kata. Aira ragu, tapi akhirnya duduk. Untuk pertama kalinya, mereka membisu bersama, tanpa paksaan, tanpa formalitas. Dan dalam keheningan itu, Aira mendengar sesuatu yang lebih jujur dari semua kata, kesepian. Aku pernah menikah, kata Sultan tiba-tiba, suaranya serak. Tapi dia pergi karena tak sanggup hidup di dunia ini. Aira menoleh, kaget, tapi pria itu menatap lurus ke arah langit. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Tapi aku juga tak ingin membuatmu jadi tawanan. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hati Aira. Untuk pertama kalinya, ia melihat Khalid bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia yang juga terluka. Dan mungkin, dari luka yang sama, mereka bisa mulai saling memahami. Entah bagaimana, malam itu, Aira tak lagi merasa sendirian.
Beberapa hari setelah malam sunyi di balkon itu, Aira mulai melihat Khalid dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi sosok yang menakutkan, melainkan teka-teki yang perlahan ingin ia pecahkan. Meski tetap menjaga jarak, ada kelembutan tak kasat mata dalam cara Sultan memperhatikannya, dari memerintahkan pelayan menyajikan makanan khas Indonesia, hingga membiarkan Aira menata ulang ruang baca istana yang selama ini tertutup rapat. Tapi di balik itu semua, hati Aira masih dipenuhi pertanyaan, jika ini bukan cinta, lalu apa yang tumbuh di antara mereka? Namun tak lama kemudian, badai lain datang menyapu tenang yang belum sempat bertumbuh. Seorang wanita asing datang ke istana, cantik, penuh percaya diri, dan membawa masa lalu Khalid dalam tatapan angkuhnya. Namanya Laila, mantan istri Sultan yang pernah ia ceritakan di malam dingin itu. Tapi berbeda dari bayangan Aira, Laila bukan wanita yang hancur, justru sebaliknya, ia datang untuk merebut kembali tahta hatinya. Kau hanya pengganti, Aira. Dia tidak pernah benar-benar melupakan aku, ucap Laila di lorong istana, senyumnya tajam seperti pisau. Aira terpukul. Malam itu, ia kembali menangis diam-diam. Di dalam kamarnya yang mewah, ia merasa seperti boneka tua yang diletakkan di lemari kaca, hanya untuk dipamerkan. Ia mulai mempertanyakan semua kehangatan yang diberikan Khalid. Apakah semua hanya ilusi? Apakah dirinya hanya jalan untuk menutupi luka masa lalu sang Sultan? Bahkan malam-malam yang sempat hangat terasa sia-sia. Hati Aira kembali beku, dan kali ini, ia menutup pintu hatinya rapat-rapat. Sultan Khalid mencoba mendekat, menyadari perubahan Aira. Tapi Aira menolak bicara. Ia mulai menjaga jarak, tak lagi duduk bersamanya di balkon, tak lagi menjawab sapaan. Hingga suatu malam, Khalid masuk ke kamar Aira dan memintanya berbicara. Dengan suara bergetar, Aira berkata, "Aku bukan pelarian, Khalid. Dan aku juga bukan bayangan dari perempuan yang kau rindukan." Ia menatap mata suaminya dengan air mata menetes. "Jika kau tak bisa mencintaiku sebagai diriku sendiri, jangan sisakan aku setengah dalam hidupmu." Khalid terdiam lama, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Tapi di malam yang sepi itu, di balik pintu yang tertutup, ia berdiri lama, lebih lama dari biasanya. Dan di dalam kamar, Aira menatap langit-langit sambil berdoa, jika rasa ini salah, biarlah segera mati. Tapi jika ini cinta, meski lahir dari luka dan keterpaksaan, biarlah ia tumbuh, meski perlahan dan penuh luka. Hari-hari berlalu dengan hening yang menggigit. Aira dan Sultan Khalid menjadi dua kutub dalam istana yang sama, saling tahu, tapi enggan menyapa. Mereka hadir di ruangan yang sama, namun seolah tak benar-benar melihat. Sejak malam pengakuan itu, Aira memutuskan untuk kembali pada dirinya sendiri, menulis di jurnal kecil, menghabiskan waktu di taman belakang istana, dan diam-diam menunggu, meski ia tak tahu apa yang ditunggu. Ia tak ingin berharap, tapi hatinya selalu lemah ketika mendengar langkah Khalid melewati lorong kamarnya. Hingga suatu malam, badai, pasir melanda riak, langit berubah gelap, dan angin mengguncang dinding istana. Aira duduk di balik jendela, menatap debu-debu yang menari di luar, ketika tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Sultan Khalid berdiri di sana, tubuhnya basah oleh keringat dan debu, wajahnya tegang. "Ikut aku," katanya singkat. Tanpa bertanya, Aira mengikuti, dibawa ke ruang bawah tanah istana tempat barang-barang kenangan disimpan. Di sana, di antara peti-peti tua dan debu sejarah, Sultan menunjukkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, foto pernikahan Khalid dan Laila yang dulu. Lalu, ia membakarnya di depan Aira tanpa ragu. "Aku sudah menguburnya, Aira. Tapi aku butuh waktu untuk berani jujur pada diriku sendiri, bahwa aku tak lagi mencintainya. Bahwa hatiku mulai mencarimu," ucap Khalid dengan suara yang serak, nyaris patah. Ia menatap Aira seperti pria yang melepas seluruh egonya. "Kau datang bukan untuk menggantikan siapapun. Kau datang untuk menyelamatkan sisi diriku yang bahkan aku pun lupakan." Aira tertegun, air mata mengalir tanpa ia sadari. Itu pertama kalinya ia mendengar suara Khalid bergetar.
Dan dalam keremangan ruang bawah tanah itu, sesuatu dalam hatinya yang sempat beku mulai mencair kembali. Aira memejamkan mata sejenak. "Aku tak butuh kau mencintaiku sekarang, Khalid," bisiknya. "Aku hanya ingin tahu bahwa aku dilihat sebagai aku. Seorang perempuan yang tak sempurna, tapi tak ingin menjadi bayang-bayang siapapun." Ia membuka mata, dan mendapati Khalid menunduk, menahan emosi. Lalu pria itu memeluknya, bukan seperti malam pertama yang dingin dan ragu, tapi seperti seorang suami yang akhirnya benar-benar menemukan rumahnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbagi pelukan tanpa kebohongan, tanpa kewajiban, tanpa dendam masa lalu. Hanya ada dua hati yang akhirnya jujur, pada luka, pada rasa, dan pada harapan yang perlahan tumbuh dari dasar keterpaksaan. Di balik istana emas yang megah, dua jiwa akhirnya saling menemukan, dan mungkin, inilah awal sebenarnya dari pernikahan mereka. Bukan karena perjanjian keluarga, bukan karena utang, tapi karena cinta yang tumbuh dari keberanian untuk saling memaafkan dan memulai ulang. Bab 6, Cinta yang dilahirkan dari luka. Musim dingin datang ke gurun. Udara Riyadh menjadi lebih sunyi, langit lebih kelabu. Namun untuk pertama kalinya, Aira menyambut hari-harinya tanpa beban yang menusuk dada. Ia dan Sultan Khalid kini saling menyapa dengan kehangatan yang tak dibuat-buat. Setiap pagi dimulai dengan senyum, dan setiap malam berakhir dengan percakapan yang membuat hati Aira perlahan-lahan merasa hidup. Tapi justru di saat itulah, ketika semuanya mulai terasa sempurna, kenyataan pahit datang menghantam seperti badai tak terduga. Dokter kerajaan memanggil Aira ke ruang medis, sendirian. Dengan raut canggung, ia menyerahkan hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan diam-diam oleh pihak istana. "Tuan Putri, kami menemukan bekas luka dalam di rahim Anda. Kemungkinan besar, Anda sulit mengandung," ucap sang dokter hati-hati. Dunia Aira seperti runtuh dalam sekejap. Ia hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata. Setelah semua perjuangannya untuk dicintai sebagai perempuan seutuhnya, kini ia harus menghadapi kenyataan sebagai wanita yang tak bisa memberi keturunan. Di taman belakang istana, Aira duduk sendiri hingga malam. Ia tak sanggup memberitahu Khalid. Bukan karena takut dimarahi, tapi takut mengecewakan. Ia tahu betapa pentingnya keturunan bagi keluarga kerajaan, dan ia tahu, di ujung segalanya, mungkin ia akan digantikan lagi. Namun saat ia sedang diam menatap bulan, suara Khalid datang dari belakang. "Apa yang kau sembunyikan, istriku?" Aira terdiam, lalu dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku rusak, Khalid. Aku tak bisa beri apa yang istana ini tuntut dariku." Khalid menatapnya lama, lalu, tanpa berkata sepatah kata, ia berlutut di hadapan Aira. Tindakan yang tak pernah dilakukan seorang sultan pada siapapun. "Kau pikir aku mencintaimu karena istana ini?" ucapnya lirih. "Kau pikir anak yang lahir darimu lebih berharga daripada keberadaanmu di sisiku sekarang?" Air mata Aira tumpah, tangannya gemetar menutup wajah. Ia tak menyangka, cinta yang dulu dipaksakan kini hadir begitu murni, begitu tulus, hingga membuatnya takut kehilangan lagi. Khalid memeluknya dalam diam. Hujan turun perlahan di tanah Arab, langka, namun nyata. Seperti cinta mereka, dan di tengah pelukan itu, Aira akhirnya percaya, pernikahan yang dulu dia benci, kini menjadi rumah. Rumah yang tidak dibangun dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk saling menerima luka dan tetap memilih bertahan. Kini, cinta mereka bukan lagi tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang terakhir dan yang memilih tinggal, meski badai tak kunjung reda. Beberapa minggu setelah malam penuh air mata itu, suasana istana berubah lebih tenang, lebih hangat. Aira dan Khalid menjalin kebersamaan yang sederhana namun mendalam. Mereka tidak banyak bicara soal anak lagi, seolah sepakat bahwa cinta mereka tak butuh penerus untuk menjadi nyata. Tapi sekeras apapun mereka menutup telinga, bisikan politik dan tekanan keluarga besar tak bisa dihindari. Sultan tua, ayah Khalid, memanggil pertemuan tertutup, dan di sanalah kenyataan yang mengiris datang menyelinap seperti racun dalam madu. "Aku menghormati cintamu, putraku,"
ujar Sultan tua dengan nada dingin namun tegas. Tapi istana ini butuh penerus. Kau tahu, tahta bukan hanya tentang cinta, tapi warisan. Jika Aira tak mampu melahirkan, maka kau harus mempertimbangkan jalan lain. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Khalid. Ia menolak halus, tapi tatapan mata para tetua keluarga memancarkan perintah yang tak bisa dibantah. Aira, yang mendengar ini dari pelayan istana, hanya bisa menahan air mata di balik pintu kamarnya. Ia kembali merasa seperti boneka, digantung, dinilai, dan siap diganti kapan saja. Malam itu, Aira berdiri di depan cermin. Gaun malam emas yang dikenakannya begitu indah, tapi wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tahu, cinta Khalid nyata. Tapi ia juga tahu, cinta saja tak selalu cukup dalam dunia yang dikendalikan darah dan gelar. Ketika Khalid masuk ke kamar dan melihat wajah Aira yang tak lagi menyembunyikan kesedihan, ia langsung memeluknya dari belakang. Kalau harus memilih antara tahta dan kau, aku akan memilih kau, Aira. Tapi Aira menggeleng. Kalau kau kehilangan segalanya karena aku tak akan pernah bisa hidup tenang. Beberapa hari setelahnya, Aira membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia meminta izin pulang ke Indonesia, dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit. Khalid tentu tahu ada lebih dari itu, tapi ia tak menghalangi. Aku hanya butuh waktu, kata Aira, menahan air mata di pelataran istana saat berpamitan. Khalid menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskan. Tapi ia tahu, cinta sejati bukan menahan, tapi memberi ruang untuk bernapas. Pesawat lepas landas membawa Aira kembali ke tanah kelahirannya. Di kursi kelas utama, ia menatap keluar jendela, membawa luka yang belum sembuh dan cinta yang belum selesai. Ia meninggalkan istana bukan karena menyerah, tapi karena ingin tahu, apakah cinta mereka cukup kuat bertahan, bahkan saat tak berada dalam pelukan yang sama. Dalam diam, ia berdoa, semoga jarak ini tak menjadi akhir, tapi justru awal dari kebersamaan yang lebih berani. Sudah 3 bulan sejak Aira meninggalkan istana. Di Yogyakarta, ia kembali ke rumah kecilnya, merawat ibunya yang memang benar sedang sakit, tapi tak separah yang ia jadikan alasan pergi. Hari-hari dilalui dengan doa, memasak, menyiram tanaman, dan menatap langit Arab dari ponsel butut yang penuh pesan tak terbaca dari Khalid. Ia belum siap menjawab, belum sanggup mendengar suara Khalid tanpa kembali terguncang. Ia mencintainya, tapi mencintai tak berarti harus selalu bersama. Kadang, cinta butuh diuji dengan kehilangan. Khalid tak berhenti mengirim kabar. Kadang hanya satu baris, aku rindu. Kadang panjang, penuh curahan hati. Ia menolak untuk mengambil istri baru meski desakan datang dari segala arah. Ia memperjuangkan Aira dalam diam, dalam doa, dan dalam keputusan-keputusan keras yang harus ia hadapi sendiri di singgasana yang semakin dingin tanpa Aira di sisinya. Di istana, senyum Khalid mulai jarang terlihat. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai sultan, tapi hatinya tertinggal di Indonesia, bersama wanita yang pergi karena cinta, bukan karena benci. Suatu malam, saat Aira pulang dari pasar, ia melihat sosok berjubah putih berdiri di depan rumahnya. Hujan turun perlahan. Sosok itu menatapnya, dengan mata yang begitu dikenal, mata Khalid. Ia datang tanpa pengawalan, tanpa protokol, hanya dengan cinta yang tak lagi bisa dibendung. Aira berdiri mematung, napasnya tercekat. Aku bukan hanya ingin kau kembali ke istana, kata Khalid perlahan, aku ingin kau kembali ke hidupku. Kalau harus membuang gelar, tahta, bahkan seluruh warisan, aku siap, asal kau bersedia berjalan bersamaku, entah di gurun atau di gang sempit seperti ini. Aira jatuh berlutut, air matanya tumpah bersama hujan. Ia tak pernah membayangkan seorang sultan datang sejauh ini hanya untuk menyatakan cinta yang bahkan lebih jujur dari sebelumnya. Ia mendongak, menggenggam tangan Khalid, dan berbisik, aku tak butuh istana, aku hanya butuh kepastian bahwa aku dicintai bukan karena harus, tapi karena kau memilihku, meski dunia tak menyetujuinya. Khalid memeluknya erat, dan di bawah langit Yogyakarta yang muram,
dua hati itu bersatu lagi, bukan karena pernikahan, bukan karena kewajiban, tapi karena mereka benar-benar ingin bersama. Malam itu, di rumah yang sederhana, Sultan tidur di lantai beralas tikar, sementara Aira menyeduhkan teh hangat di dapur kecilnya. Cinta mereka bukan lagi tentang kemewahan, tapi tentang keberanian untuk memilih satu sama lain, bahkan saat dunia menentangnya. Dan mungkin, dari situlah kisah baru akan dimulai, kisah dua manusia yang memilih jatuh cinta setiap hari, bukan karena mereka dipaksa, tapi karena mereka tahu, tak ada rumah yang lebih hangat dari hati yang saling setia. Beberapa bulan setelah pertemuan di bawah hujan Yogyakarta, Aira dan Sultan Khalid akhirnya kembali ke Riyadh, bukan sebagai penguasa dan pengikut, tapi sebagai dua hati yang saling memilih. Aira kembali berdiri di istana, tapi kali ini bukan dengan takut, bukan pula sebagai korban takdir. Ia datang dengan kepala tegak dan hati yang telah melewati luka, keraguan, dan pengorbanan. Di sampingnya, Khalid menggenggam tangannya erat di hadapan para tetua kerajaan, menegaskan bahwa ia tidak akan menikahi perempuan lain, dan bahwa Aira adalah satu-satunya yang ia pilih untuk mendampinginya selamanya. Dunia terkejut, media kerajaan mempublikasikan keputusan berani Sultan Khalid menolak perintah untuk mengambil istri kedua. Sebagian mengecam, sebagian memuji. Tapi bagi Khalid dan Aira, dunia luar tak lagi jadi ukuran. Mereka hidup untuk saling menjaga, bukan untuk menyenangkan semua orang. Dan seiring waktu, keluarga besar pun mulai menerima. Mereka melihat bahwa kekuatan istana tak hanya datang dari keturunan, tapi dari cinta yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksa. Di sebuah malam tenang, saat bintang memenuhi langit gurun, Aira duduk bersama Khalid di balkon istana, mengusap perutnya yang kini perlahan membuncit. Dokter bilang kemungkinannya kecil, tapi nyatanya, Tuhan tetap beri kita keajaiban, bisik Aira. Dengan mata berkaca, Khalid mencium keningnya lembut. Karena kita tidak menyerah. Karena kita saling percaya meski dunia bilang kita salah. Ternyata, ketika cinta cukup kuat, keajaiban pun bisa tumbuh di tanah yang dulu tandus. Kini, Aira bukan hanya seorang istri. Ia adalah permaisuri yang dicintai karena keberaniannya bertahan. Bukan karena kecantikan, bukan karena darah biru, tapi karena ketulusan hatinya yang tak pernah lelah mencintai dengan cara paling jujur. Dan Khalid, yang dulu berdiri di singgasana penuh kesepian, kini menemukan rumah dalam pelukan seorang perempuan biasa, yang luar biasa di matanya. Istana yang dulu dingin kini penuh tawa, dan malam-malam tak lagi sunyi, karena cinta mereka sudah tak lagi bisu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mengikuti kisah Aira dan Sultan Khalid dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, memberikan harapan, dan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah, tapi saat diperjuangkan, ia akan memberi keajaiban yang tak pernah kita duga. Untuk kalian yang sedang diuji cinta dan takdir, kuatlah. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling sabar dan berani bertahan. Semoga kalian pun menemukan pasangan yang mencintai kalian, bukan karena harus, tapi karena memilih untuk terus mencintai meski dunia berubah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh emosi, inspirasi, dan makna seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.